Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat pemirsa TV Rasil dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan, nikmat yang sangat besar setelah kenikmatan iman dan Islam. Adalah merupakan satu hal yang harus kita syukuri, yang tidak boleh kita anggap remeh, karena kita baru merasakan mahalnya sehat itu ketika kita sedang sakit. Begitu kita merasakan mahalnya nikmat kesempatan setelah kita sedang sibuk atau tak punya lagi waktu untuk melakukan sesuatu, maka disitulah terasa mahalnya. Karena itulah Rasulullah mengingatkan, nikmatani magbunun fihi makasirum minan nas asihah wal farug. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terjebak, tertipu, ya, terpesona atau mungkin terbengkalai, ya, terlenakkan dengan dua perkara tadi, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang satu judul di dalam kitab Al-Kabair, dalam yang judulnya Ghashul Imamir Ra'yati wa Zulmuhu Lahum. Jadi artinya kalau secara bahasa di sini maksudnya adalah penipuan imam, ya, kepada yang dipimpinnya. Penipuan imam pada yang dipimpinnya dan kezalimannya kepada mereka. Atau bisa diartikan juga pemimpin yang menipu dan menganiaya rakyatnya. Gitu. Nah, dalam kajian bab ini diawali dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat ke-42. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum azabun alim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi, bighairil haqqi, tanpa hak, maksudnya tanpa alasan yang benar. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, azabun alim, siksa yang pedih. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat ke-42 dan 43, Allah juga berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak, kaget, ya, dengan kejadian atau keberadaan pada saat itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jadi mereka datang bergegas-gegas, terburu-buru memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Jadi penuh dengan rasa takut, penuh dengan kegalauan dan lain sebagainya pada saat itu. Itulah yang terjadi pada saat itu. Disebutkan lagi dalam surat Asy-Syu'ara, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Ya.
Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi semuanya akan sadar diri pada saat itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat-ayat ini hendaknya menjadikan bahan renungan kita bersama bahwa ternyata kezaliman itu luar biasa beratnya. Ya. Kan disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-79 juga, kanu la yang tahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi ketika di dunia tidak saling mengingatkan perbuatan mungkar, perbuatan salah itu dibiarkan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Nah, inilah akibatnya bahwa pada saat itu akan menjadikan penyesalan. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa disebutkan di sini wa qala Rasulullah sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta atas pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Jadi seorang kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak dan istrinya. Kemudian istri juga adalah pemimpin, akan ditanya tentang harta dan anak-anak suaminya. Kemudian seorang budak juga pemimpin, yaitu dia diamanahkan untuk menjaga harta tuannya. Kemudian seorang pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan pun akan ditanya sejauh mana dia peduli kepada karyawannya. Begitu pula pemimpin suatu kaum atau suatu bangsa akan ditanya sejauh mana dia dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Maka dari sinilah Rasulullah SAW bersabda, satahrisun alal imaroh nadamatal yaumal qiyamah. Kamu akan berebut dalam masalah kepemimpinan, tapi di akhirat nanti akan jadi penyesalan. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, inilah yang terjadi. Maka Rasul menyebutkan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kemudian Nabi juga bersabda, ayyuma ra'in ghasyan, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatan fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah neraka. Tuh, Masya Allah. Jadi siapa saja direktur perusahaan menipu karyawannya, ya, pemimpin satu bangsa menipu rakyat di bangsanya, atau suatu imam menipu jamaahnya, semuanya akan mendapatkan penyesalan. Kemudian manistarahullahu ra'iyatan. Nah, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk mimpin satu rakyat, summalam yahutha binushihi. Nah, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, ya, tidak sungguh-sungguh mengurus umatnya, ya, illa haramallahu alaihil jannah. Maka niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya. Masya Allah. Jadi ternyata tidak sederhana jadi seorang pemimpin. Kalau tahu seperti ini mungkin pada nggak mau ya. Tapi sebagian besar malah pada menginginkan. Nah, ada juga begini. Ketika dia mau diangkat jadi pemimpin satu kaum yang memang artinya pimpinan spiritual gitu ya, dalam artian pimpinan satu komunitas Islam, kadang tidak mau. Tapi ketika pimpinan itu dapat menjanjikan popularitas, menjanjikan harta dan sebagainya, malah dia segera memberanikan diri, bahkan tidak perlu tidak merasa rugi dia mengorbankan harta untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian dalam riwayat lain berbunyi di hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, sebutkan apabila yang tadi seorang pemimpin itu sedang menipu rakyatnya, lalu ia mati, kematian itu dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Masya Allah. Nah, kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih di riwayat Ahmad juga disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti itu akan datang satu saat di mana seorang hakim yang adil, ini seorang hakim adil. Seorang hakim yang adil itu karena beratnya hisab yang diterimanya, ya, Masya Allah, ia berangan-angan andai saja ia tidak memutuskan perkara antara dua orang walau dalam kasus sebiji kurma sekalipun. Ya. Jadi walaupun sebiji kurma
Itu nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah luar biasa beratnya. Dia seorang hakim yang adil, apalagi seorang hakim yang zalim. Ya. Karena kezaliman itu adalah kezaliman kegelapan di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim pasti di akhirat akan mendapatkan kegelapan luar biasa. Masya Allah. Nah, maka dalam inilah dalam riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah, Rasulullah SAW seringkali berdoa begini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang ngurus umatku ini, ya. Kemudian lalu ia farfaqo bihim, maka kemudian ia mengasihi kaumnya, farfuq bih. Nah, maka kasihanilah dia. Wa man syaqqa alaihim, dan siapa yang menyusahkan mereka, fashquq alaih, maka susahkanlah mereka. Masya Allah. Itu doa Rasulullah, ya, doa kepada para pemimpin. Jadi pertama tadi Rasulullah, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa yang diberikan amanah urusan umat ini, ya, urusan umatku pada sesuatu urusan, ya. Kemudian farafaqo bihim, kemudian ia mengasihi orang-orang yang dipimpinnya, maka farfuq bih, maka kasihanilah ia. Jadi kalau dia menyayangi kaumnya, Allah pun akan menyayangi dirinya. Tapi sebaliknya, memang syaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang dia menyusahkan kaumnya, maka susahkanlah dia. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini. Ini doa Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor juz 6 halaman 93, kemudian Sahih Muslim nomor 1828, Ibnu Hibban 553, dan Al-Baghawi 2471 dari Aisyah. Para ikhwan rahimakumullah, demikian gambaran bagaimana dahsyatnya sebuah kepemimpinan. Dan orang-orang yang tidak memenuhi kepentingan umatnya, seorang pemimpin tidak memenuhi kepentingan rakyatnya, seorang direktur tidak memenuhi hak-hak karyawannya, atau seorang suami tidak memenuhi hak anak dan istrinya, ya, itu sama, dia akan dapatkan kegelapan di hari kiamat. Dan dia akan sangat menyesal pada saat itu, karena beratnya tanggung jawab yang harus diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian demikian pula dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, oleh Ahmad, kemudian Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan rawi yang sahih, disebutkan bahwa akan datang satu masa di mana para pemimpin pada saat itu fasik, ya, fasik dan sewenang-wenang. Ini sudah prediksi Rasulullah, ya. Akan datang satu masa di mana para pemimpin pada saat itu berbuat fasik dan sewenang-wenang. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia tidak termasuk golonganku. Dan aku bukan golongannya, ia juga tidak akan sampai ke telagaku, maksudnya ke dalam surga. Nah, ini makanya di dalam masalah kepemimpinan ini hendaknya dijaga bahwa salah satu di antara untuk menghindari sikap ABS, ya, asal bapak senang, maka hendaknya kita memberikan nasihat kepada pemimpin. Dan Rasulullah SAW menyebutkan Abdulul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Bang paling utama jihad itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, kepada pemimpin yang berbuat fasik atau berbuat sewenang-wenang tadi. Kemudian disebutkan juga bahwa manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah penguasa yang sewenang-wenang. Tuh, jadi Masya Allah, yang paling berat siksaannya itu pemimpin atau penguasa yang sewenang-wenang. Maka ini yang harus coba renungkan, ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya, karena kita semua adalah pemimpin. Ya, karena Jawir juga pemimpin bagi anak dan istrinya, saya juga pemimpin, ya, bagi umat atau komunitas yang saya pimpin. Demikian pula yang lain, kita semua adalah pemimpin dan kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah pimpinannya. Masya Allah, ini yang luar biasa. Maka oleh karena itulah tidak boleh
seseorang ambisi untuk menjadi pemimpin, tetapi kalau sudah diberikan amanah kepemimpinan, kita pun tidak boleh menolak. Ya. Jadi tidak boleh kita ambisi, tapi bila sudah diberikan juga tidak boleh menolak. Ya. Artinya dilaksanakan sekemampuan kalau sudah diberikan amanah itu. Tapi kalau kita menginginkan, ada ambisi di hati, Allah akan memberatkan. Seperti halnya ketika Abu Dzar Al-Ghifar pernah kepada Rasulullah SAW minta, ya Rasulullah, angkatlah aku sebagai amir. Kata Rasulullah, innaka dhaifun, sesungguhnya kamu itu lemah. Sungguh Allah akan memberatkan ya beban kepemimpinan itu kepada orang yang menginginkannya. Dan Allah akan membantunya kepada orang yang tidak ambisi menginginkannya, tapi dia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Tuh, Masya Allah. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak atau kita terlena dengan hal yang bersifat menggiurkan secara duniawi, padahal di balik itu semua berat tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang baik kepada kita, para imam-imam yang baik, yang memberikan petunjuk, sebagaimana di Al-Quran dikatakan, a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Imam-imam yang memberikan petunjuk kepada kita, ya, dengan perintah Allah SWT, lama sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi sabar itu kunci kesuksesan, kunci kemenangan, kunci dalam segala hal bagi seorang imam atau seorang pemimpin dalam kondisi apapun. Maka sabar adalah merupakan kuncinya. Tentu saja sabar ini harus dipadukan dengan kesyukuran. Karena Rasul bersabda, al-imanu nisfani as-sabru wasyukru. Iman itu hanya dua bagian, sabar dan syukur. Nah, inilah para ikhwan rahimakumullah sebagai mukadimah pada kajian kita sore ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita di dalam kita mendapatkan amanah sebagai pemimpin, atau kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain. Demikian, barakallahu fikum.